Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Pateka dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasi tugas pertemuan 11. Integrasi on-cloud sebagai external storage di LMS model. Sebagai pengguna LMS model yang setiap saat perlu melakukan penyimpanan dan update file, tentu saja diperlukan kapasitas tempat yang sesuai agar setiap saat kita membutuhkan file-file penting, atau sebaliknya menampilkan dari store tersebut dengan mudah dan ringkas dilakukan. Namun, jika kita menggunakan opsi pada server model, tentu saja akan menghabisi sisa free space-nya dan lambat laun akan membuat server kita menjadi berat diakses. Kali ini akan membahas tentang penggunaan on-cloud sebagai external storage di model menggunakan perantara WebDAV. WebDAV sendiri merupakan ekstensi dari HTTP untuk memudahkan kolaborasi dan manajemen antara file agar dapat dikelola dan difungsikan sesuai kegunaannya. Agar harapannya kita bisa menghemat kapasitas HDD di server model kita. Selain itu juga sentra penyimpanan kita tidak terpisah di banyak server sehingga di kemudian hari kita butuh file tertentu akan mudah mencarinya. Cara integrasi on-cloud sebagai eksternal di LMS model. Pertama, login sebagai admin user di model Anda dan aktifkan panel editing dengan cara klik Turn Editing On. 2. Kemudian pada Sheet Administration, klik pada link plug, lalu Repositories, kedua Manage Repositories. Yang ketiga, berikutnya akan muncul jendela bau pada WebDAV repository, pilih Enable and Visible. 4. Begitu opsi di atas diklik, maka akan jumping ke halaman baru WebDAV Configuration. Pada halaman ini kita tinggal checklist saja pada semua opsi yang muncul. Akhiri dengan Save. Kelima, jika sudah di-save, akan muncul link setting seperti di bawah ini. Lalu diklik. Keenam, kemudian buat alamat repository baru dengan cara klik Create a Repository Instance. Ketujuh, dilanjutkan dengan konfigurasi WebDAV, yakni mengisikan alamat server on-cloud-nya. Seperti contoh di bawah ini adalah alamat OC saya. Untuk Anda silakan sesuaikan sendiri, lengkapi juga dengan user beserta password-nya. Pada OC dengan HTTP alamat port diisi 80, sedangkan HTTPS diisikan 443. Akhiri dengan klik Save. Kedelapan, kalau benar maka akan muncul settingan seperti gambar di bawah. Sekarang saatnya kita uji coba penambahan server. Silakan uji coba pada course manapun, kemudian kita akan menambahkan file baru. Mengintegrasikan on-cloud user authentication dengan LDAP atau Active Directory atau AD, penyimpanan data on-cloud online dapat diintegrasikan dengan solusi manajemen identitas seperti aplikasi LDAP atau Active Directory sehingga pengguna di LDAP atau Active Directory dapat muncul di daftar pengguna on-cloud kita. Pengguna ini akan mengotentikasi ke penyimpanan data cloud online dengan kredensial LDAP atau Active Directory kita. Kita tidak perlu membuat akun pengguna terpisah di penyimpanan data on cloud online untuk mereka.
kita masih dapat mengelola keanggotaan grup mereka di penyimpanan data on-cloud secara online, kuota, dan izin berbagi seperti pengguna on-cloud lainnya. On-cloud Active Directory Authentication Setting. Pertama, masuk ke penyimpanan data cloud kita sendiri secara online dengan akun pengguna dengan hak istimewa admin. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan aplikasi backend, grup, dan pengguna LDAP pada halaman market di penyimpanan data on cloud online. Untuk melakukan ini, navigasikan ke file dan klik icon market. Kedua, pada jendela market kita akan melihat aplikasi kudis penyimpanan data on cloud online, tetapi yang kami butuhkan adalah mencoba menemukan aplikasi bernama LDAP Integration dari daftar dan kemudian klik di atasnya dan kemudian klik install. Ketiga, sekarang lepaskan ke halaman pengaturan admin dari penyimpanan data on cloud online dengan mengklik setting dan klik user authentication untuk memulai pengaturan integrasi autentikasi pengguna LDAP atau Active Directory. Keempat, pada kotak host, masukkan nama host atau alamat IP server, perangkat lunak, manajemen identitas LDAP atau Active Directory. Itu juga bisa memulai LDAP. Untuk kasus kita sekarang adalah LDAP 192.168.150.10. Klik detect port jika kita tidak tahu port mana yang harus dimasukkan ke kotak port. Jika kita memasukkan nomor port secara manual, itu mempercepat deteksi server. Kemudian di kotak user DN, masukkan nama sebagai DN pengguna yang memiliki izin untuk melakukan penelusuran di direktori LDAP. Dalam kasus kami sekarang, nama akun pengguna Active Directory LDAP user di Active Directory domain text page titik lokal. Jadi DN pengguna yang harus dimasukkan adalah CN sama dengan LDAP user, CN sama dengan user, DC sama dengan text page lokal, dan kemudian ketik sandi pengguna ini di kotak sandi. Selanjutnya, penyimpanan data on cloud secara online mencoba menentukan DN dasar sesuai dengan DN pengguna yang disediakan atau host yang disediakan. Klik detect base DN jika kita tidak tahu apa yang harus dimasukkan di sini dan klik test base DN. Jika Anda mendapat pesan configuration OK dengan warna hijau, itu berarti semua baik-baik saja dan kemudian hanya continue untuk pergi ke halaman pengaturan berikutnya. Pada ketuk user, pilih grup direktori aktif yang ingin Anda autentikasi dengan penyimpanan data on cloud secara online. Untuk mengontrol pengguna LDAP atau Active Directory mana yang terdaftar sebagai pengguna on-cloud di server online penyimpanan data cloud milik kami, klik Vary Setting and Con User dan klik Continue untuk pergi ke halaman pengaturan berikutnya. Untuk menguji pengaturan, masukkan akun pengguna direktori aktif di kotak test login name dan klik Verify Setting. Jika Anda mendapat pesan configuration OK dengan warna hijau, itu berarti semua baik-baik saja dan kemudian hanya continue untuk pergi ke halaman pengaturan berikutnya. Pada tab pengaturan groups, kita dapat memfilter grup mana yang akan tersedia di server online penyimpanan data on cloud. Dalam kasus kami sekarang, grup pengguna dan dipilih. Klik Verify Setting and Con Group untuk memverifikasi setelan. Jika mendapat pesan configuration OK dengan warna hijau, berarti semuanya baik-baik saja. Sekarang kita dapat mencoba login ke server online penyimpanan data cloud menggunakan akun pengguna dan kata sandi LDAP atau Active Directory. Dalam kasus kami sekarang, mari coba dengan nama akun pengguna LDAP atau Active Directory netadmin 01. Kita harus berhasil login ke server online penyimpanan data cloud sendiri sebagai berikut.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq